dikasih 1 sendok garam, kira-kira rasanya apa? Asin apa asin banget? Asin banget. Tapi coba wadahnya diperlebar, airnya banyak, kemudian masih dikasih 1 sendok garam, rasanya sudah mulai hambar. Ketika ditambah besar lagi wadahnya, masih dikasih bahkan mungkin 5 sendok garam, itu rasanya barangkali sudah tidak terasa garamnya lagi. Kenapa? Karena di dalam kita menerima garam itu dengan wadah yang besar. Nabiullah Ayub alaihissalatu wassalam diuji dengan berbagai macam ujian, dari orang yang kaya raya habis hartanya, dari keluarga yang bahagia kemudian keluarganya jadi kacau. Bahkan beliau punya tubuh yang sempurna, ganteng, sehat, segar, bugar, kemudian diuji dengan penyakit kusta. Yang penyakit kusta itu semua kulitnya itu melepuh. Bahkan tidak hanya sekedar melepuh, banyak belatung-belatung yang nempel di tubuhnya. Tapi beliau menerimanya itu dengan wadah yang lebar hatinya. Maka ujian semacam itu nggak terasa bagi beliau. Bahkan gambarkan belatung yang jatuh saja kemudian diambil lagi ditaruh. Kasihan kalau nggak ada tempatnya. Nah, ini satu ujian tapi diwadahi dengan wadah yang sangat luas, hati yang tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kadang kita ini malah kebalik, diuji dengan ujian yang kecil. Kadang hanya diberikan oleh Allah mungkin pas sempit rezeki, sudah ngadunya kemana-mana, suudzonnya sama Allah kemana-mana. Bahkan menggugat Allah, ya Allah saya sudah tahajud tiap malam, sholat duha nggak pernah ketinggalan, kok masih begini-begini saja. Kadang kemudian ibadah kita yang disolat. Makanya Al-Imam Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam mengingatkan kepada kita, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalat. Orang yang gantung ke sama amal, ya Allah saya sudah tahajud, Tuhan nggak pernah ketinggalan, kok ekonomi masih gini-gini saja. Kemudian jadi problem, akhirnya ditinggalkan, suudzon sama Allah. Akhirnya dia kemudian jadi tidak percaya terhadap takdirnya Allah. Nah, ini yang menjadi bahaya. Makanya sekali lagi bahwa ujian itu adalah hal yang pasti, tidak ada satu orang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ngasih problem solving, satu media untuk menjadi penyelesai, media untuk mengurai ujian kita, keluar dari ujian kita. Apa itu? Allah sampaikan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu utlubu al-ma'unah ala umurikum. Wasta'inu, mintalah olehmu sekalian, carilah pertolongan itu bisolah, bisobri wassalah, dengan sabar dan sholat. Jadi kita ini ketika mencari pertolongan atas ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisobri biwasilati sobri, dengan wasilah sabar. Jadi jangan kemudian kita pengennya kalau diuji oleh Allah pengen cepat dan kelar. Ini kadang malah bukannya dapat solusi tapi nambahi problem. Makanya sabar itu diantara wasilati min umurikum,
wasilah daripada perkara-perkaranya kita. Jadi masalah wasilah ini menjadi penting, karena wasilah itu bagaikan anak tangga yang harus kita lalui ketika ingin mendapatkan puncak. Kita tidak akan sampai puncak tanpa melalui tangga-tangga itu. Nah, tangga ini adalah bagian dari wasilah, perantara. Perantara menjadi penting. Sebagaimana hadis yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya tentang masalah wasilah. Kita ini kalau ada problem besar yang susah menurut kita untuk mengurainya atau keluar dari zona itu, maka kita bisa berdoa dengan doa wasilah amal terbaik kita. Ini hadis meriwayatkan ketika ada seorang musafir yang dalam perjalanan, ada 3 orang. Ketika di malam hari itu karena sudah larut malam, maka dia mencari tempat untuk berteduh. Kita tahu zaman dulu belum ada hotel, belum ada penginapan. Pokoknya di tempat mana saja yang kira-kira aman. Kemudian 3 orang ini walhasil menyelinap di satu celah lubang batu, atau kalau orang-orang Arab mengatakan gua. Tapi kalau gua di Indonesia itu kan rongga yang ada di perut tubuh. Tapi kalau gua yang ada di Arab itu paling celah-celah di antara batu, seperti gua Hiro. Itu paling celah di antara tumpukan batu besar. Walhasil 3 orang ini akhirnya masuk. Dilala setelah masuk itu, batu yang ada di atas itu menggelinding menutupi pintu gua. Bertiga ini akhirnya terperangkap di dalam gua tersebut, gak bisa keluar. Didorong bertiga gak bisa keluar. Akhirnya pasrah. Wah, ini kayaknya kita terperangkap gak bisa keluar, bisa mati di sini. Didorong lagi, usaha keras, gak bisa lagi keluar. Akhirnya dalam kepasrahan itu satu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya berdoa kepada Engkau dengan wasilah amalku, amal terbaikku. Saya punya orang tua yang sudah renta dan baktiku terhadap orang tua, kami buktikan aku tidak pernah makan sebelum memberikan makan kepada orang tua. Aku belum memberikan makan kepada istri dan anak-anak sebelum aku menyuapi orang tua. Ini diantara amal bakti terhadap orang tua, mendahulukan orang tua di dalam masalah apapun termasuk memberikan makan. Ini ternyata amal yang luar biasa. Suatu ketika beliau kerja kemudian pulang, orang tuanya sudah dalam keadaan tertidur. Mau membangunkan untuk makan, gak berani, takut mengganggu. Walhasil malam itu beliau, istri dan anaknya itu menahan lapar sampai pagi, goro-goro belum memberikan makan terhadap orang tuanya. Ya Allah, andai kata amalku di dalam bakti kepada orang tua ini menjadikan jalan ridho-Mu ya Allah, maka terimalah doaku ini. Mendengar doa ini, alam itu ikut bergetar, bumi itu ikut bergetar. Dengan getarnya bumi itu, akhirnya batu yang menutupi pintu gua itu kemudian bergeser sedikit. Tapi belum bisa mereka itu keluar. Melihat ada harapan bisa keluar, kemudian orang yang kedua pun doa dengan wasilah amal terbaiknya. Itu amal terbaiknya orang kedua ini adalah menjauhi perkara yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya keponakan perempuan cantik, kepincut, pengen menikahinya.
Maka dengan berbagai macam upaya dia ingin menikahinya, sampai betul-betul dinikahi dan malam pertama. Kemudian keponakannya ini mengingatkan kepada pamannya, "Ittaqillah, takutlah kepada Allah wahai paman, karena ini adalah ponakanmu." Mendengar kalimat ittaqillah, pengingat dari lisan ponakannya ini kemudian tersadar, ya Allah, ternyata ini hal yang gak benar. Makanya perkara di dalam menjauhi maksiat, perkara meninggalkan haram, itu perkara yang besar. Dan andai kata kita ini kemudian berdoa dengan wasilah ketika kita ada dorongan mau melakukan perkara yang haram, kemudian kita tinggalkan, barangkali itu bisa menjadi wasilah doa yang kemudian menjadikan datangnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mendengar doa orang yang kedua ini pun kembali bumi ini bergoncang, akhirnya bergeser lagi itu batu. Kemudian yang ketiga pun ikut berdoa karena harapan semakin terbuka. Orang yang ketiga doa dengan wasilah, ya Allah, saya berdoa mohon kepada Engkau dengan wasilah amal terbaikku. Aku dulu punya karyawan, aku dulu punya pembantu yang bertahun-tahun ikut aku. Tapi ketika dia keluar, belum sempat mengambil dan minta gajinya kepada aku. Tapi ketika dia ini sudah keluar, gajinya masih aku simpan. Bahkan aku kemudian investasikan. Tak belikan kambing, tak belikan onta, sampai kambing, ontanya, ternaknya itu disimpan di dalam hadis tadi, Jabalain, memenuhi 2 bukit, saking banyaknya. Dari gaji seorang karyawan yang belum diambil kemudian diinvestasikan. Jadi banyak sekali, barokahnya luar biasa. Sampai suatu saat kemudian mantan karyawannya datang, mungkin karena butuh. Datang, "Wahai si fulan, dulu kami bertahun-tahun ngikut panjenengan, saya belum mendapatkan gaji, saya ingin minta gaji yang belum saya ambil." Maka kemudian mantan bosnya ini mengatakan, "Wahai fulan, itu lihat kambing unta yang ada di Jabalain antara 2 bukit itu adalah milikmu. Silahkan kamu ambil semuanya." Ya, orang dibilang gitu kan kaget. Masa benar itu adalah milikku. Tapi ini keikhlasan seorang mantan bos, bukan malah mengambil haknya mantan karyawan itu. Kamu tuh salahmu gak diambil, gak diminta. Tapi ini justru diinvestasikan, ketika diminta dikasihkan semua. Ya Allah, andai kata amal ini adalah amal terbaikku dan mendatangkan ridhomu, maka kabulkanlah doaku ya Allah. Bergetarlah kembali bumi ini dengan goncangan yang sangat keras. Walhasil kemudian batu ini menyingkir, batu ini menggelinding ke bawah. Beliau bertiga walhasil kemudian selamat dari kematian, tertutup dari pintu gua yang tertutup oleh batu yang sangat besar. Nah, kadang-kadang kan kita punya problem yang sama, yang seolah-olah rumit untuk keluar dari ujian, yang seolah-olah kita ini masuk ke dalam gua yang nggak bisa keluar lagi. Dan problem hidup kita macam-macam yang mungkin susah untuk diurai. Maka berdoalah dengan wasilah amal terbaik, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh beberapa orang yang terjebak di dalam gua ini. Saya kira ujian kita tidak seberat itu, tidak seberat menyingkirkan batu menutupi gua. Tapi seringkali kemudian kita malah justru suudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah dengan wasilah. Nah, salah satu wasilah biwasilatis sabri, biwasilatis shalah.
wasilah sabar dan wasilah sholat itu adalah polosai. Sabarlah atas ujian. Jangan minta buru-buru selesai problem hidup kita. Karena bisa jadi problem hidup kita itu bisa terurai dengan waktu. Sudah nunggu waktu saja. Barangkali nanti berputarnya waktu, bergantinya hari dan bulan, itu ujian bisa selesai dengan sendirinya. Dan memang kadang-kadang begitu. Jadi jangan kemudian mendikte Allah ingin cepat-cepat selesai dari satu problem itu tanpa kemudian melihat dari sunnah kebiasaan Allah itu kadang mengurai problem masalah hidup itu dengan menunggu waktu, menguji kesabaran kita. Makanya satu media, sarana yang dijadikan sebagai alat untuk kita minta tolong, Allah sampaikan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kalian semua itu dengan sabar, wassalah, dan dengan sholat terus menerus, husnuzon sama Allah, jalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, karena janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih makhraja. Makhraj itu jalan keluar. Makanya ada ilmu makharijul huruf di dalam bab masalah kita belajar Quran. Makhraj itu artinya tempat keluar. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Makhraja itu adalah tempat keluarnya problem kita. Jadi ya ja'allahu makhraja, Allah pastikan jalan keluar dari problem-problem hidup kita. Dan bukan hanya itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan aku akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang problem dibiarkan malah selesai sendiri. Kadang-kadang kita sakit, sudah cari obat kemana-mana, cari dokter yang paling hebat, rumah sakit yang paling hebat kita datangi, enggak kunjung sembuh. Hanya dengan minum air putih diawali bismillahirrahmanirrahim tidaklah sembuh. Karena makhraja, jalan keluar yang disampaikan, diberikan oleh Allah itu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang rezeki itu enggak terkira sama sekali datang. Maka jangan pernah kemudian berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Waladai azumir rohillah. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang perlu kita perbaiki di dalam problem solving kita ini adalah wasilahnya. Satu, sabarnya ini kita harus perbaiki. Sabar itu kan letaknya di hati. Artinya apa? Hatinya ini yang perlu di general check up. Orang itu nggak akan bisa sabar kalau banyak penyakitnya. Maka penyakit hati ini menjadi penting untuk segera diobati. Kita nggak akan bisa general check up hati kita kalau nggak berdialog, berdiskusi dengan Quran. Kalau nggak hadir di majelis ilmu, hati ini nggak akan terpoles, terbersihkan. Kerak-keraknya itu masih banyak. Di antara kotornya hati, ini Al-Imam Al-Ghazali menggambarkan hati itu bagikan membran. Semakin banyak kerak itu susah untuk bergetar. Kalau nggak ditutupi itu nggak getar. Jadi nunggu ditutup baru bergetar. Tapi kalau membran itu tanpa adanya kotoran kerak, itu tertiup air angin yang sepoi-sepoi itu sudah membrannya getarnya luar biasa. Makanya orang yang membrannya tipis, nggak ada kerak kotoran, itu ketika dibacakan
asma Allah Subhanahu wa taala, atau idza tuliyat ayatu zadathu iman, akan bergetar itu hati. Baru dibacakan Allah, dibacakan ayat Quran itu hatinya sudah beredep karena membrannya tipis. Kenapa kita ini nggak bergetar sama sekali disebut asma Allah, bahkan ayat-ayat Allah dibaca itu bablas nggak ada getaran sama sekali, karena kerak di dalam hati kita itu sangat-sangat tebal, dan kita jarang-jarang membersihkan. General check up-nya juga itu nggak berkala atau bahkan sama sekali. Maka yang dibutuhkan kita ini tiap hari kita dialog dengan Quran, minta nasihat, resep obat dari Quran. Karena Quran setiap yang kita baca itu luar biasa. Jangan cuma baca, tapi minta pemahaman. Ya Allah, saya baca ayat ini, apa maksudnya? Apa obat untuk saya? Itu pasti akan diberikan ilham-ilham, pemahaman-pemahaman, resep-resep dalam hati kita. Ini bagian daripada tadi membersihkan hati. Gak akan bisa sabar kalau hati ini dalam keadaan penuh dengan kotor. Jadi Allah kasih media, sarana, ista'inu bis-sabri was-shalah. Perbaiki sabar kita. Kemudian yang kedua, perbaiki sholat kita, hubungan kita dengan Allah. Apakah sholat itu masih sebatas menggugurkan kewajiban? Apakah sholat itu masih sebatas memenuhi syarat dan rukun, atau itu sudah menjadi kebutuhan kita, kerinduan kita terhadap Allah? Ini ilmu tentang sholat harus kita update terus menerus. Jangan kita sholat menggunakan pakai ilmu sisa-sisa masa kecil dulu. Kita harus terus mengupdate ilmunya sholat, dari segi filosofinya sholat, visi misinya sholat, tujuannya sholat, rasanya sholat, itu harus diasah terus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Allah di ujung ayat ini mengingatkan, itu gak akan bisa sabar, gak akan bisa sholat illa 'alal khashiyin, kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yazunnun, orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yazunnun, yang mereka menyangka, ayyukinun, orang yang yakin, annahum mulaqu rabbihim, yakin bahwasanya kita pasti akan bertemu dengan Allah. Jadi kesadaran ketika kita sholat itu yakin bahwa kita pasti bertemu dengan Allah, kita pasti akan kembali kepada Allah. Itulah khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan berarti ketika sholat kemudian tidak ingat apa-apa, bukan itu. Khusyuk itu bukan kemudian kita nggak mendengar apa-apa, telinga kita ditutup, kemudian menggambarkan Allah itu berada di dalam Ka'bah misalnya. Itu malah salah. Khusyuk itu bukan itu kata Quran. Khusyuk itu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu adalah sebuah nilai rasa bahwa kita itu pasti akan bertemu dengan Allah. Makanya ada rasa malu. Misalnya kita dititipi oleh orang, disuruh untuk menempati rumahnya, atau dititipi mobil oleh orang. Itu kan kita punya rasa. Kalau misalnya rumahnya nggak disapu, kotor, rasanya malu. Jangan-jangan yang punya rumah itu datang mendadak gak ngabari. Jangan-jangan yang punya mobil itu kemudian nanti lihat mobilnya dalam keadaan kotor, kan malu. Dengan malunya itu kemudian rutin untuk membersihkan rumah, rutin menjaga mobilnya. Sama dengan kita, yakin bahwa Allah itu pasti akan
menjumpai kita. Kita akan bertemu dengan Allah, bahkan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak tahu kapan dan di mananya. Maka kita harus kemudian betul-betul waspada, menjaga betul ketika kita ditatap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian Allah merasa cemburu terhadap kita karena mungkin kerinduannya tidak berbalas. Itu kan ada rasa takut, ada rasa malu kita kepada Allah. Maka dengan itu kemudian ketika sudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dipanggil melalui speaker masjid, itu sudah menyambut kerinduan Allah dengan surah bergegas menemui Allah. Itu namanya orang yang khusyuk, yang punya dalam hatinya itu kesadaran annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, bahwa kita ini pasti akan bertemu dengan Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ruh ini ditiupkan di dalam jasad kita dalam keadaan bersih, suci, tanpa noda dan dosa, rasanya malu kalau mengembalikan roh ini dalam keadaan penuh noda. Maka bersihkan terus, kita istighfar, taubat, kemudian senantiasa ibadah, tidak pernah berhenti. Nah, ini bagian dari nasihat Al-Quranul Karim di pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan oleh lagi.